Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan kepada kita untuk terus mempelajari warisan ilmu para ulama. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan seluruh umat Islam hingga hari kiamat. Pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas kitab hadis tematik. Jika pada materi-materi sebelumnya kita membahas kitab-kitab hadis induk seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah, maka pada materi kali ini insya Allah kita akan mempelajari kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan tema tertentu. Ada 4 kitab yang akan kita bahas. Adalah yang pertama ada kitab Riyadhus Shalihin, yang kedua ada Bulughul Maram, yang ketiga ada At-Taghrib, At-Taghib wa At-Tarhib. Yang keempat ada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Keempat kitab ini sangat populer di masa di pesantren, di majlis taklim, di masjid, bahkan di universitas Islam. Oke, bismillah, kita masuk ke pengertian kitab hadis tematik. Kitab hadis tematik adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan tema tertentu untuk memudahkan pembaca memahami ajaran Islam. Tujuan kitab tematik yaitu yang pertama untuk mempermudah belajar hadis, yang kedua untuk mempermudah dakwah, yang ketiga untuk mempermudah memahami hukum Islam, yang keempat untuk menghubungkan hadis dengan kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan Sahih Bukhari atau Sunan Abu Daud yang berisi ribuan hadis dan pembahasan luas. Kitab tematik biasanya lebih ringkas dan fokus. Kita masuk ke dalam bagian kitab Riyadhus Shalihin. Siapa sih penyusunnya? Kitab ini tuh disusun oleh Imam An-Nawawi. Nama lengkap beliau yaitu Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Lahir pada tahun 1233 Masehi atau 631 Hijriah. Beliau adalah salah satu ulama terbesar dalam mazhab Syafi'i. Mengapa Imam Nawawi menulis kitab Riyadhus Shalihin? Karena beliau melihat bahwa umat Islam membutuhkan kitab hadis yang mudah dipelajari, yang ringkas, yang praktis, dan berisi hadis-hadis sahih. Karena itu beliau menyusun kitab Riyadhus Shalihin. Arti nama kitab Riyadhus Shalihin yaitu adalah taman orang-orang soleh, Masya Allah ya. Jadi isi dari kitab Riyadhus Shalihin, kitab ini berisi sekitar 1900 hadis yang sebagian besar berasal dari kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Tema-tema dari kitab Riyadhus Shalihin ada bab ikhlas. Contohnya hadis sesungguhnya amal tergantung dengan niatnya. Terus ada bab taubat. Contohnya tentang menjelaskan pentingnya kembali kepada Allah. Selanjutnya ada bab sabar, menjelaskan keutamaan sabar dalam menghadapi ujian. Selanjutnya ada bab takwa, menjelaskan hubungan manusia dengan Allah. Selanjutnya ada bab akhlak, berisi adab kepada orang tua, tetangga, guru, dan masyarakat. Selanjutnya ada kitab bab zikir dan doa, berisi amalan harian seorang muslim. Selanjutnya kita masuk ke istimewaan Riyadhus Shalihin. Yang pertama yaitu bahasanya mudah. Yang kedua, hadis-hadisnya mayoritas sahih. Yang ketiga, sangat cocok untuk pemula. Yang keempat, banyak digunakan dalam kajian masjid. Oke, selanjutnya kita masuk ke diskusi. Mungkin banyak yang bertanya ya, mengapa kitab Riyadhus Shalihin itu sangat populer gitu? Karena emang kitab ini membahas tentang kehidupan sehari-hari seorang muslim dengan bahasa yang mudah dipahami gitu. Jadi kitabnya itu udah banyak yang tahu, udah banyak yang kenal gitu. Jadi sangat populer gitu. Selanjutnya kita masuk ke bagian kitab Bulughul Maram. Kitab ini ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau adalah ulama besar hadis yang juga menulis kitab syarah Sahih Bukhari yang terkenal. Arti nama kitab Bulughul Maram yaitu Bulughul Maram berarti mencapai tujuan.
Maksudnya mencapai tujuan dalam memahami hukum Islam. Tujuan penulisannya kitab ini tuh disusun untuk fikih Islam gitu, untuk tentang fikih Islam, karena itu hadis-hadis yang dipilih adalah hadis hukum gitu. Dan dalam kitab Bulughul Maram juga ada sekitar 1596 hadis yang membahas bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, nikah, jual beli, jinayah, dan peradilan. Keistimewaan kitab Bulughul Maram yaitu fokus pada hukum Islam. Sangat cocok untuk mahasiswa syariah gitu, mahasiswa bisnis gitu, kayak tentang hukum-hukum gitu, hukum jual beli dan sebagainya. Uh, Juga kitab ini sangat istimewa karena menyebutkan sumber hadisnya gitu. Jadi misalnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, terus diriwayatkan oleh Imam Muslim atau riwayat Abu Dawud gitu. Jadi disebutkan dalam hadis dalam kitab ini. Selanjutnya kitab ini juga menjelaskan kualitas hadis. Nah, ini tuh sangat membantu para penuntut ilmu dalam belajar hadis gitu kan, karena kita kan nggak tahu kualitas kualitas hadisnya apa. Di kitab ini sudah dijelaskan dengan detail gitu. Kita masuk ke contoh pembahasan. Dalam kitab ini berisi tentang hadis tentang wudhu, hadis tentang tata cara sholat, hadis tentang zakat, hadis tentang jual beli. Nah, semua ini menjadi dasar dalam ilmu fikih gitu. Selanjutnya kita masuk ke diskusi, yaitu mengapa sih kitab Bulughul Maram itu banyak dipelajari mahasiswa syariah. Oke, karena emang kitab ini berisi hadis-hadis yang menjadi dasar hukum Islam, itu seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kita masuk ke bagian kitab At-Targhib wa At-Tarhib. Kita masuk ke penyusunan kitabnya. Nah, kitab ini disusun oleh Al-Munziri. Nama lengkapnya adalah Abdul Azim Al-Munziri. Arti nama kitabnya itu Targhib, itu artinya dorongan melakukan kebaikan. Sedangkan Tarhib itu peringatan dari keburukan. Jadi kitab ini tuh berisi tentang motivasi beramal soleh dan peringatan dari dosa. Nah, di dalam kitab ini berisi tentang keutamaan sholat, keutamaan sedekah, keutamaan puasa, keutamaan menuntut ilmu, ancaman dusta, ancaman zina, ancaman riba, dan ada ancaman ghibah. Mengapa kitab ini sangat penting? Karena manusia tidak hanya cukup untuk mengetahui hukum, manusia juga membutuhkan motivasi, nasihat, bahkan peringatan. Nah, kitab ini tuh memenuhi kebutuhan tersebut gitu, kebutuhan manusia. Nah, keistimewaan dari kitab ini itu yang pertama, kitab ini sangat menyentuh hati. Banyak hadis yang membuat pembaca itu termotivasi untuk beribadah. Terus juga cocok untuk dakwah. Banyak dai menggunakan kitab ini sebagai bahan ceramah gitu. Dan kitab ini sangat membantu untuk muhasabah diri itu, mendorong seorang untuk memperbaiki diri. Tuh. Mengapa sih Islam itu menggunakan metode targhib dan tarhib gitu? Karena manusia memiliki harapan dan rasa takut. Islam itu mendidik manusia melalui keduanya secara seimbang gitu. Oke, yang terakhir ya kita masuk ke kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah, kitab ini disusun oleh Imam An-Nawawi. Arti namanya itu Al-Arba'in, artinya 40 karena kitab ini berisi 42 hadis pilihan. Mengapa hanya ada 42 hadis? Karena Imam An-Nawawi itu ingin memilih hadis-hadis yang menjadi pokok agama Islam. Isi kitabnya itu hadis-hadis yang mencakup tentang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dakwah, dan kehidupan sosial. Hadis-hadis terkenal dalam Arba'in yaitu ada hadis niat, sesungguhnya amal tergantung dengan niatnya. Hadis Islam, iman, dan ihsan, itu hadis Jibril. Selanjutnya ada hadis halal dan haram, ada hadis larangan marah, ada hadis zuhud, dan masih banyak hadis lain-lainnya. Selanjutnya keistimewaan dari kitab Arba'in Nawawi yaitu
sangat ringkas gitu, kitabnya ini sangat ringkas dan bahkan tuh mudah untuk dihafal oleh siapapun. Kitab ini juga sangat padat dan sedikit hadis, tapi mencangkup seluruh agama gitu. Sangat singkat tapi apa namanya, tapi lengkap gitu. Dan cocok juga untuk pemula. Jadi banyak pesantren yang menjadikan kitab ini sebagai kitab dasar hadis karena memang belajar hadis itu harus dari yang mudah-mudah agar mudah dihafal dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke perbandingan dari 4 kitab tersebut. Yang pertama ada kitab Riyadhus Shalihin, itu fokusnya dari akhlak dan pembinaan diri. Selanjutnya kitab Bulughul Maram itu fokusnya dalam fikih dan hukum Islam. Dan ada kitab At-Targhib wa At-Tarhib, itu fokus dalam motivasi dan peringatan. Sedangkan yang keempat ada kitab Arba'in Nawawi, itu pokok-pokok agama fokusnya. Jadi fokus pada intinya gitu. Nah, terus kita masuk ke pengaruh keempat kitab dalam dunia Islam. Kitab-kitab ini tuh dipelajari di pesantren, di masjid, di universitas Islam, di majelis taklim, bahkan juga banyak di kajian online selama ratusan tahun. Bahkan sampai hari ini masih menjadi rujukan utama umat Islam gitu. Jadi hikmah yang dapat diambil dari kitab hadis tematik ini, kita belajar bahwa Islam adalah agama yang lengkap. Ada pembahasan akidah, akhlak, hukum, ibadah, dan kehidupan sosial. Para ulama itu untuk memudahkan umat. Jadi mereka itu menyusun hadis agar mudah dipelajari. Lanjutnya sunnah Nabi Muhammad SAW selalu relevan itu, walaupun lebih dari 1400 tahun berlalu, hadis Nabi tetap menjadi pedoman hidup manusia. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Kitab hadis tematik itu merupakan salah satu bentuk kontribusi besar para ulama dalam memudahkan umat Islam mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 4 kitab yang paling terkenal adalah kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al Asqalani, kitab At-Targhib wa At-Tarhib karya Al-Munziri, dan selanjutnya ada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Nawawi. Masing-masing ini memiliki fokus yang berbeda, namun semuanya bertujuan mendekatkan umat kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jika materi ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, and bagikan video ini kepada teman-teman yang sedang belajar ilmu hadis. Semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Insya Allah akan dilanjut lagi besok. Mohon maaf bila banyak salahnya, banyak kurangnya, karena saya juga masih belajar. Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton, yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir, dan dosen saya yang telah memberikan tugas ini untuk saya terus membaca dan mempelajari agar tidak lupa. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.